Salam jumpa. Saya Melia Laniwati Gunawan, tim pengajar Kinetika Reaksi dan Enzim Proses Pangan pada program studi Teknik Pangan Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Bandung. Pada kesempatan ini mengusung tema mengenai mengapa dan untuk apa kinetika reaksi kimia dipelajari oleh seorang yang berprofesi teknik pangan. Teknik pangan adalah profesi atau disiplin teknik yang menggabungkan ilmu pangan, mikrobiologi, dan ilmu rekayasa dalam memformulasikan, memproduksi, mengemas, menyimpan, dan mendistribusikan produk-produk pangan agar memenuhi keinginan keamanan, kesehatan, dan harapan konsumennya. Sumber-sumber bahan baku untuk bahan makanan atau bahan kimia untuk pangan adalah dari alam yang berbasis bio atau hayati yang aman untuk dijadikan sumber makanan. Sebagai contoh, kelapa sawit yang kaya akan minyak sawit tumbuh baik di tanah Indonesia. Dari minyak sawit dapat diolah atau diproses menjadi minyak goreng atau margarin melalui serangkaian unit proses pengolahan yang selanjutnya dijadikan berbagai macam makanan. Rangkaian unit proses di industri kimia termasuk di industri kimia pangan secara umum dapat digambarkan oleh diagram alir ini, yang mana salah satu tahapan penting di dalam pemrosesan bahan baku menjadi produk adalah proses konversi kimia di dalam reaktor. Proses konversi harus memenuhi target keekonomian, yaitu konversi dan selektivitasnya harus tinggi. Oleh sebab itu, biasanya dibutuhkan katalis atau enzim untuk mempercepat dan mengarahkan atau mengendalikan reaksinya. Produk suatu industri harus murni atau memenuhi spesifikasi pasar. Produk yang dihasilkan akan mengalami penyimpanan baik di dalam gudang pabrik, dalam perjalanan menuju konsumen, dan di tingkat konsumen itu sendiri. Pada saat pangan disantap harus tetap aman, tidak mengalami perubahan baik secara fisika maupun kimiawi. Dalam produksi pangan, tahap penyimpanan mendapat perhatian lebih karena produk pangan akan tetap mengalami perubahan baik secara fisika maupun kimia setelah proses produksi selesai. Sebagai contoh, adanya perubahan warna, tumbuh mikroorganisme anaerob, proses enzimatis, dan lain-lain. Penentuan tanggal kadaluarsa atau waktu terbaik penggunaan ditentukan berdasarkan kinetika yang diteliti oleh pihak produsen makanan tersebut. Tugas seorang sarjana teknik pangan yang disebut insinyur proses pangan adalah merancang, mengoperasikan, mengembangkan proses dan produk, menjual produk, serta menganalisa proyek yang akan diajukan untuk mendapatkan dana investasi. Proses yang ditangani bisa skala kecil bahkan sampai besar, dan dari yang padat karya sampai industri padat teknologi. Selain itu juga, men-scale up dari kapasitas produksi kecil misal skala lab atau industri rumah tangga sampai skala besar atau skala industri komersial. Slide ini menampilkan unit-unit proses pengolahan susu, pembuatan mie instan, produksi minyak goreng, dan tepung terigu skala komersial atau industri besar. Pada pembuatan margarin dari minyak nabati, harus melewati tahap proses hidrogenasi dan interesterifikasi. Proses hidrogenasi adalah reaksi dengan hidrogen untuk menjenuhkan ikatan rangka pada minyak, sehingga lemak menjadi keras dan jadilah margarin. Proses interesterifikasi adalah mengubah titik tengah dan rentang temperatur pelelehan lemak. Biasanya terjadi pada proses pembuatan lemak coklat tiruan. Kedua proses ini membutuhkan katalis untuk mempercepat reaksinya. Mahasiswa sekalian, setelah menonton video ini, coba tuliskan contoh reaksi hidrogenasi dan reaksi interesterifikasi serta kondisi reaksi yang terbaik untuk kedua proses tersebut. Berikut ini adalah diagram alir proses hidrogenasi minyak nabati menggunakan gas hidrogen.
Senyawa trigliserida penyusun minyak nabati ada yang memiliki satu atau lebih ikatan kovalen rangkap 2 dan atau rangkap 3 yang jika teroksidasi minyak akan menjadi tengik. Untuk skala industri, berapakah ukuran reaktor hidrogenasi ini? Apa jenis dan tipe reaktornya? Berapa lama proses reaksi hidrogenasi tersebut? Untuk bisa merancang reaktor dan menentukan lama kondisi proses dibutuhkan kinetika reaksi. Persamaan kinetika reaksi kimia diperoleh dengan cara melakukan percobaan untuk mengumpulkan data kinetik, yang selanjutnya data tersebut diolah untuk mendapatkan persamaan kinetika reaksi kimianya. Demikianlah uraian mengenai mengapa dan untuk apa teknik pangan mempelajari kinetika reaksi kimia serta kinetika perubahan fisika. Sampai jumpa pada topik yang akan datang. Selamat belajar dan terima kasih.